Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Aril Ramadan dari kelas 12 IPA 3. Sini saya akan membacakan berita tentang kebakaran hutan di lahan Kalimantan Timur, nasib ibu kota negara. Provinsi Kalimantan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Puncaknya terjadi pada awal November 2019. Laporan BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara menyatakan beberapa daerah di PPU yang merupakan wilayah ibu kota negara baru tidak lepas dari kebakaran dan bencana asap. Titik lokasi yang di Nenang, Gunung Selateng, dan Lawe-Lawe, Kabupaten Kutai Kartanegara yang juga wilayah ibu kota baru Indonesia tak luput dilanda kebakaran, terutama di Samboja, khususnya di Tahura, Bukit Soeharto yang memiliki kawasan hutan cukup besar. Berdasarkan data Sipongi Karhutla Monitoring System Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.715 hektar. Kalimantan Timur, provinsi yang ditetapkan sebagai ibu kota baru Indonesia, mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, Sahar Al-Haq, menyatakan sejak Agustus 2019 karhutla sudah melanda beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Puncaknya awal September 2019. Penanganannya terus dilakukan dengan pemadaman. Kemarin berau parah, sekarang berkurang. Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara juga berkurang. Sementara di Kabupaten Kutai Barat sejak awal memang ada kebakaran tapi minim. Petugas pemadam dari BPBD dan kehutanan juga masyarakat bahu-membahu memadamkan api, jelasnya. Dijelaskan Sahar, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan tergolong kecil, tidak seperti Provinsi Jambi yang langitnya memerah dan darurat asap. Menurut dia, tiap kali fenomena El Nino melanda, karhutla di Kalimantan pasti terjadi, namun tidak cukup mendatangkan asap. Jika saat ini Kalimantan mengalami kabut asap, dipastikan kiriman dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kebakaran di Kalimantan Timur lokasinya cukup jauh. Meski tidak besar, namun petugas kebakaran gabungan tetap menemui kendala karena lokasinya yang terjal. Bahkan hampir semua lokasi kebakaran tidak ditemukan mata air, jelasnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan dapat menangani karhutla. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyani memerintahkan pemadaman api secara cepat dan tanggap kepada Dinas Kehutanan dan BPBD. Menurut dia, upaya pemadaman tidak pernah berhenti dilakukan. Semua bergerak cepat dan tanggap. Dinas Kehutanan dibantu BPBD juga Satpol PP turun ke lapangan. Masyarakat juga ikut ambil bagian memadamkan api ketika berharap api segera padam, sebutnya. Karhutla Monitoring System Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan di lahan di Kalimantan Timur pada 2019 mencapai 6.719 hektar. Sementara Kalimantan Tengah 44.769 hektar, Kalimantan Barat 25.900 hektar. Sedangkan Kalimantan Utara 1.444 hektar. Kebakaran hutan di wilayah Samboja, api merambat di sisi kiri dan hampir menyentuh jalan poros Balikpapan Samarinda. Api di ibu kota negara. Laporan BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara menyatakan beberapa daerah di PPU yang merupakan wilayah ibu kota negara baru tidak lepas dari kebakaran dan bencana asap. Titik lokasi di Nenang, Gunung Selateng, dan Lawe-Lawe, Kabupaten Kutai Kartanegara juga wilayah ibu kota baru Indonesia tidak luput dilanda kebakaran, terutama di Samboja, khususnya di Tahura, Bukit Soeharto yang memiliki kawasan hutan cukup besar. Untuk mengamankan lokasi, Camat Samboja Nur Khalis
bekerja sama dengan semua pihak, TNI, Polres Kukar, Bala Cakarcana, Satgas Karhutla Samboja, serta masyarakat turun memadamkan api. Semua petugas ke lokasi memadamkan api terutama di kawasan hutan yang terletak di Ambarawang Darat sebutnya. Samboja merupakan kawasan hutan yang memotong kota Balikpapan dan Samarinda. Di lokasi ini ada sekolah hutan dan pusat rehabilitas orang hutan Samboja Lestari milik Yayasan Borneo Orang Hutan Survival atau BOSF. Sejak Maret 2019, kami dari BOSF sudah mengingatkan waspada karhutlah. Saat ini asap tipis yang diduga hasil kebakaran menyumbangi Samboja Lestari beberapa hari terakhir, kata CEO Yayasan Bos Destin Site. Untuk mencegah dampak buruk terjadi para orang hutan yang menjalani rehabilitas, tim medis memberikan susu dan multivitamin untuk semua orang hutan, total 130 individu, semua tanpa kecuali mendapat perawatan intensif, jelasnya. Asap menyelimuti mengharuskan pihak BOSF mengurangi kegiatan luar ruangan untuk orang hutan. Aktivitas orang hutan muda di sekolah juga dibatasi untuk orang hutan dewasa yang berada di kompleks kandang. Tim teknisi Samboja Lestari secara teratur melakukan penyemprotan, menjaga suhu kandang tetap sejuk. Penangkapan warga adat sebelum Jumat tanggal 20 September 2019, Polres Kabupaten Pasir menangkap 2 warga Longkali, Kabupaten Pasir yang diduga pelaku kebakaran hutan di Pasir. Penangkapan itu mendapat ancaman dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Kaltim. Pasalnya, SJ, S, dan J merupakan masyarakat adat yang membakar ladangnya sendiri untuk kearifan lokal berkebun. Sebagaimana adat Pasir, pembakaran yang mereka lakukan pun sudah mendapat izin terlebih dahulu diketahui Ketua RT dan Kepala Desa setempat. Ketua Aman Kaltim Margareta Setting Berana menjelaskan penangkapan tersebut cacat hukum sebab prosedur pembakaran yang dilakukan SJ dan SJ sudah memenuhi syarat. Mereka tidak membakar hutan tapi ladang sendiri. Saat kemarau datang, warga Pasir akan berladang di lahan pribadi sebagai kearifan lokal. Mereka sudah mengantongi izin Ketua RT dan diketahui Kepala Desa. Pembakaran desa dilakukan malam hari agar api tidak merambat, dibantu masyarakat adat lain. Namun aparat kepolisian setempat langsung mengamankan S dan J dengan tuduhan membakar hutan. Petugas mengambil obor dan senter warga S dan J digelandang ke kantor polisi. Sempat mendapat jaminan Kepala Desa Longkali, namun polisi kembali menahan S dan J dengan dasar penahanan pembakaran hutan pasal 50 ayat 3 Undang-Undang 41/1999 dan JO pasal 78 ayat 3 huruf D tentang membakar hutan serta pasal 187 KUHP yang menyebabkan kebakaran hutan. Semua tudingan tidak beralasan. Kami mengecam penangkapan ini. Kami mau mereka dibebaskan. Mereka tidak memiliki rencana jahat. Mereka hanya berladang sesuai kearifan lokal. Tidak ada sedikit pun api yang merambat, sebutnya. Aman Kaltim akan melakukan pendampingan untuk mereka. Menurut Setting, semua pihak harus bertanggung jawab menangani karhutlah yang terjadi di Kalimantan. Jangan cari kambing hitam dengan tuduhan masyarakat adat dengan yang ladangnya, pungkasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang.